Om Swastiastu. Bapak Ibu Mas Dharma yang berbahagia, kembali lagi bersama saya Nimade Dewi Chandrawati dalam program Taksu Tutur Agama dan Kerukunan melalui Suluh Umat. Program Taksu ini merupakan program kerja dari kelompok kerja penyuluh yang bekerja sama dengan penyelenggara Hindu Kabupaten Luhut Timur. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh seorang narasumber, yaitu Ibu Nimade Sariasih, dan kita akan membahas tema tentang warisan dalam agama Hindu. Langsung saja kita berbincang-bincang dengan narasumber kita. Om Swastiastu Bu Made. Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya? Astungkara baik. Ya, Astungkara kita semua dalam keadaan baik. Nah Bu Made, pada hari ini kita akan bahas tema tentang warisan. Temanya itu sangat menarik sekali Bu, di mana warisan sering menjadi masalah di lingkungan masyarakat. Bahkan karena warisan antara saudara bisa saling cekcok atau bahkan saling membunuh Bu. Sebenarnya warisan dalam agama Hindu itu apa Bu? Umat Dharma dimanapun berada, menurut hukum adat Bali, warisan itu terbagi menjadi 3 macam. Jadi dalam agama Hindu itu berbicara tentang warisan tidak serta-merta tentang harta kekayaan, melainkan ada 3 macam hal yang disebutkan dalam hukum warisan Bali, yaitu yang pertama adalah parhayangan. Parhayangan ini adalah yang berhubungan dengan keyakinan dalam agama Hindu. Apa yang dimaksud di sana? Yaitu adalah tentang adanya sanggah atau pelinggih. Nah, jadi inilah yang pertama yang diwariskan oleh pewaris, sehingga warisan itu tidak serta-merta tentang dengan harta. Kemudian ada yang kedua, itu adalah pawongan, yaitu yang berhubungan dengan aktivitas sosial dalam lingkungan masyarakat sesuai dengan keyakinan Hindu. Nah, di sini juga diwariskan oleh pewaris bagaimana kita hidup di lingkungan sosial, meneruskan istilahnya adanya istiadat. Nah, lingkungan kita dalam bermasyarakat dalam agama Hindu. Jadi itu warisan yang kedua. Yang ketiga adalah palemahan, yaitu yang berhubungan dengan lingkungan sekitar sesuai dengan keyakinan agama Hindu. Nah, apa itu? Nah, di sini dijelaskan bahwa sesuai dengan lingkungan sekitar itu ada istilahnya dengan rumah, atau pekarangan. Nah, itu bagaimana kita sekarang mengelola, bagaimana kita sekarang itu melestarikan agar supaya rumah itu tidak menjadi rusak. Nah, jadi itulah sebenarnya 3 unsur dalam agama Hindu yang sesuai terdapat dalam hukum warisan adat Bali. Jadi umat Dharma dimanapun berada, perlu kita ketahui bahwa apabila kita membicarakan tentang warisan dalam agama Hindu, itu tidak serta-merta tentang harta kekayaan. Karena tidak semua manusia itu memiliki harta yang lebih, bisa akan diwariskan oleh pewaris kepada ahli warisnya. Nah, makanya di situ untuk umat Dharma dimanapun berada, apabila orang tuanya tidak memiliki waris tentang harta, akan tetapi itulah 3 hal yang terpenting sebenarnya yang kita diwarisi oleh ahli pewaris, yang harus kita teruskan. Karena tujuan daripada warisan itu tiada lain adalah bagaimana kita itu melestarikan apa yang dimiliki oleh orang tua atau leluhur, kemudian bagaimana kita mengelolanya dengan baik, bagaimana kita menjaga supaya kelangsungan hidup itu bisa tetap terjaga. Jadi seperti itu Bu. Ya, jadi warisan dalam Hindu itu Bu ada 3, yaitu yang pertama sangga, kemudian adat istiadat, dan rumah atau lingkungan. Jadi saya rasa kalau warisan yang seperti tanah, properti dan lain sebagainya itu masuk dalam poin ketiga Bu ya. Jadi untuk umat Dharma dimanapun berada, warisan pertama umat Hindu itu adalah sangga. Jadi jangan kita hanya mengincar yang namanya tanah ataupun harta lainnya,
mari kita miliki sanggah orang tua terlebih dahulu. Nah Bu, persoalan di masyarakat itu biasanya perempuan ya seperti kita ini yang sudah menikah itu dikatakan tidak memiliki hak di rumah bajangnya atau di rumah orang tuanya. Apakah betul seperti itu Bu? Umat sedharma dimanapun berada, perlu kita ketahui bersama bahwa dalam warisan adat Hindu itu tidak tergantung jenis kelaminnya. Poin yang terpenting itu adalah bila mana seorang anak itu tidak meninggalkan tanggung jawab daripada 3 unsur harta tersebut, nah maka dia berhak untuk menjadi ahli waris. Nah, jadi walaupun dia itu perempuan, akan tetapi dia itu masih tetap tinggal di rumah, bisa dia melanjutkan tanggung jawab 3 unsur tersebut, bahwa dia berhak untuk mendapatkan waris tersebut. Nah, walaupun dia lelaki, nah akan tetapi bila mana anak lelaki tersebut dia keluar dari lingkungan rumah, dalam artian dia sudah tidak bertanggung jawab, tidak bisa meneruskan ahli waris daripada pewaris, maka dia pula tidak berhak atas waris tersebut. Nah, begitu pula lelaki atau perempuan bila mana dia itu sudah keluar dari agama Hindu, maka di situ pula dia tidak berhak atas waris tersebut. Seperti itu. Nah, bagaimana ketika saya Bu, seumpamanya contohnya saya yang menikah mengikut suami. Jadi saya meninggalkan rumah saya. Jadi saya tidak memiliki hak atas warisan yang ada di rumah itu? Nah, di samping daripada hal tersebut, nah makna daripada hukum waris Hindu itu sampai saat ini sudah mengalami pergeseran makna. Nah, kenapa? Karena sekarang anak lelaki ataupun perempuan apabila dia sudah meninggalkan rumah, akan tetapi bila mana si pewaris atau orang tua itu memiliki harta lebih, maka dia itu harus bersikap adil terhadap anak-anaknya. Jadi walaupun kita perempuan dan kita meninggalkan rumah, meninggalkan sangga, meninggalkan orang tua, akan tetapi karena orang tua bisa bersikap adil, jadi dia berhak atas warisan orang tuanya. Seperti itu. Jadi tidak seperti orang bilang bahwa perempuan itu tidak boleh mendapatkan warisan. Tidak seperti itu. Tergantung dengan keadaan si pewaris. Nah, di situ letak pergeseran makna daripada waris hukum adat Bali sampai saat ini. Nggih, umat sedharma yang berbahagia. Jadi warisan dalam Hindu baik itu perempuan ataupun laki-laki, kita sama-sama memiliki hak atas warisan itu tergantung situasi dan kondisinya Ibu nggih. Jadi kalau kita punya saudara laki-laki yang mewarisi ketiga hal tersebut, jadi kita perempuan tidak mewarisi itu Bu, cuman masih memiliki bersama-sama begitu Bu ya. Nah, karena selama ini asumsinya kenapa si laki-laki itu dia lebih berhak, karena dilihat dari segi fisik maupun mental bahwa laki-laki itu lebih kuat. Iya. Seperti itu. Tapi sebenarnya kita perempuan memiliki hak juga. Perempuan memiliki hak untuk itu. Nggih, umat sedharma dimanapun berada, demikianlah bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini berguna bagi kita semua, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Hindu Lutim untuk memperoleh pengetahuan-pengetahuan tentang Hindu. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.